kasih Tuhan. Ketika manusia kami mengatakan tidak bisa. Ketika manusia kami mengatakan tidak mampu. Tetapi manusia roh kami berkata, masih ada Tuhan. Itu berarti masih ada mujizat Tuhan. Pagi hari ini jika ada di antara kami yang lemah secara iman, karena berbagai-bagai persoalan dan tantangan yang terjadi, Tuhan teguhkan iman kami pagi hari ini. Segarkan roh kami pagi hari ini, bahwa kami tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang menolong kami. Ada Roh Kudus sumber kekuatan bagi kami. Hingga lala ramo ya sikatakan lala ramo. Hikatakan ramo ya sikatakan ya lala ramo. Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau mengasihi gereja ini. Tuhan, Engkau mengasihi jemaat-Mu di gereja ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Tuhan, jamah setiap hati jemaat-Mu yang mungkin sedang kecewa, mungkin sedang mengalami beban persoalan yang berat, mungkin sedang lemah imannya. Pagi hari ini kami berseru dalam nama Yesus, pulihkan roh kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pimpinlah pagi hari ini dalam pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi firman yang akan hamba sampaikan, kuasanya tidak terbatas. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus paling tahu apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu pagi hari ini. Hikiatakana ramo yaya sikiatakayatakan ramo. Hikatakana ramo yaya sikiatakayatakan ramo. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau ingin kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau ingin kami terus maju dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kami mau sama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah temanya jangan menyerah. Bapak Ibu bisa bilang teman kanan kiri, jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Teks Alkitab diambil dari Titus, kitab Titus pasal yang pertama. Kitab Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan dengan tujuan untuk menasehati, untuk memimpin Titus. Siapa itu Titus? Titus adalah orang non-Yahudi yang bertobat di bawah pimpinan dari Rasul Paulus. Kemudian ketika Titus sudah bertobat, dia menjadi Kristen, dia pun ikut melayani Paulus bersama-sama. Dan ketika Paulus melihat kesetiaan dari Titus, Paulus mempercayakan kepada Titus untuk memimpin atau untuk melayani di satu pulau yang namanya Pulau Kreta. Pulau Kreta itu ada di daerah Laut Tengah gitu. Dan dalam perjalanannya melayani di Pulau Kreta, Titus hampir menyerah. Titus hampir
putus asa. Apa yang terjadi di Pulau Kreta sehingga dalam pelayanannya Titus hampir menyerah dan pengen aja lari dari situ. Kalau kita baca dalam Titus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, seorang dari kalangan nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Dalam pelayanannya, Titus menghadapi tipe-tipe orang dan masyarakat di Pulau Kreta punya tabiat seperti ini. Mereka orang-orangnya adalah banyak pembohong. Orang-orangnya adalah seperti binatang buas. Mereka seperti binatang pelahap yang malas, itu firman Tuhan katakan. Sebetulnya yang dihadapi Titus ini adalah keadaan orang di Kreta yang harus dia layani adalah orang-orang yang tidak berjalan dalam kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menguasai diri seperti binatang buas. Mereka mencari berbagai macam cara untuk keuntungan diri sendiri, tidak peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Mereka maunya hanya mendapatkan makanan, mereka hanya mau mendapatkan keuntungan diri sendiri tanpa mau bekerja. Itu menjadi tantangan dan kesulitan bagi Titus. Sehingga melihat keadaan itu, Titus ingin menyerah dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini persoalan apa yang sedang membuat Bapak Ibu ingin menyerah? Alasan-alasan apa yang mungkin membuat Bapak Ibu menjadi malas untuk berdoa? Menjadi malas untuk baca firman Tuhan? Menjadi malas untuk rajin ke gereja? Menjadi malas tidak bersemangat lagi melayani Tuhan? Mungkin kita tidak sedang diperhadapkan kepada situasi yang sama dengan Titus. Tetapi mungkin kita punya pergumulan masing-masing. Persoalan yang datang silih berganti dalam hidup kita. Sehingga membuat itu kita menjadi ingin menyerah dalam mengikut Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu saat ini sedang menghadapi sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh, berdoa bertahun-tahun gak ada perubahan. Atau sedang mendoakan seorang yang sakit, bahkan bukan sembuh yang didapatkan tapi justru kebalikannya. Mungkin hal ini membuat Bapak Ibu ingin menyerah. Ngapain ikut Tuhan? Ngapain lagi melayani Tuhan? Atau mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan ekonomi. Sedang berjuang untuk usahanya, pekerjaannya. Terjadi masalah yang tidak selesai-selesai. Sehingga Bapak Ibu ingin menyerah. Mungkin secara fisik iya Bapak Ibu ada di gereja ini. Bapak Ibu duduk di kursi yang ada di gereja ini. Tapi siapa yang bisa melihat hati Bapak Ibu saat ini? Siapa yang bisa melihat roh Bapak Ibu saat ini? Mungkin duduk di sini mungkin memuji Tuhan. Tetapi mungkin api itu sudah mulai padam. Mungkin api semangat itu sudah mulai redup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dalam situasi yang membuat kita ingin menyerah. Apa yang seharusnya kita lakukan. Sehingga kita tidak akan pernah menyerah. Yang pertama, bagaimana agar kita tidak menyerah? Tidak gampang menjadi orang Kristen yang putus asa. Yang pertama adalah fokus pada Tuhan yang besar, bukan pada masalah. Amin. Fokus kepada Tuhan yang besar yang kita layani. Fokus kepada Tuhan yang kita puji. Fokus aja kepada Tuhan kita yang ajaib. Di mana hidup kita ini kita persembahkan buat Tuhan. Kalau kita fokus kepada masalah dan persoalan yang terjadi, kita pasti menyerah. Kita pasti kehilangan semangat. Kita pasti kecewa. Tetapi ketika kita fokus kita alihkan kepada Tuhan. Ada tantangan, ada persoalan, ada kesulitan. Kita pandang Tuhan kita yang besar. Percaya iman kita akan terus bertumbuh dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Titus fokus kepada persoalan yang dihadapi. Ketika Titus fokus melihat orang-orang yang sepertinya sulit untuk dilayani.
Titus hampir menyerah. Bagaimana dengan kita? Ketika kita fokus kepada masalah, iman kita pasti lemah. Ketika kita fokus kepada sakit yang tidak kunjung sembuh, hati kita pasti putus asa. Ketika fokus kita kepada orang-orang yang mengecewakan dan melukai hati kita pasti kecewa dan hati kita pasti terluka. Kalau fokus kita kepada tantangan-tantangan pelayanan, gesekan-gesekan dalam pelayanan, kita pasti akan menyerah di tengah jalan. Stop, gak mau lagi melayani. Stop, gak mau lagi ikut Tuhan. Tetapi hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan kita dan bukan kepada masalah. Slide berikutnya. Seorang yang bernama Oswald Chambers mengatakan, masalah yang menimpa Anda memang mungkin nyata. Tetapi bila Anda terus melihat kepada masalah tersebut, maka Anda akan segera dilingkupi olehnya. Dan bahkan membuat Anda tidak sanggup melihat kehadiran dan kuasa Tuhan Yesus yang besar. Ini yang terjadi, benar ini Bapak Ibu. Ketika fokus kita hanya kepada masalah, itu akan menutup mata iman kita. Sehingga kita nggak bisa melihat kuasa Tuhan yang besar. Dan hati-hati, jika kita terus membiarkan itu terjadi, iblis bisa menunggangi itu untuk menghancurkan iman kita. Slide selanjutnya. Ada seorang yang bernama John Alden Lett. Dia mengatakan seperti ini. Kuasa iblis selalu membuat seseorang menyerah. Tetapi kuasa Allah membuat seseorang bisa berkata, saya mampu dan saya kuat. Iblis akan selalu menjatuhkan kita, dia paling senang. Paling senang kalau iman kita itu lemah. Dia paling senang kalau kita itu tinggalkan pelayanan. Dia itu paling senang kalau kita itu ninggalkan gereja. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan mau kita tetap strong. Tuhan mau kita tetap semangat. Sebab kita tahu ada Tuhan yang memampukan dan menguatkan iman kita. Memang ini gak mudah Bapak Ibu. Ketika ngomong gak segampang ketika realita itu terjadi. Oleh sebab itulah dibutuhkan yang namanya iman. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian seorang yang bernama Augustinus mengatakan, iman artinya meyakini apa yang tidak kita lihat dan upah iman adalah melihat apa yang kita yakini. Mungkin kita belum melihat masalah itu terselesaikan. Mungkin kita belum melihat bahwa sakit kita disembuhkan. Kita mungkin belum melihat ekonomi kita, pekerjaan kita, usaha kita dipulihkan. Tetapi iman adalah tetap percaya bahwa Tuhan yang tidak kita lihat, kuasanya tidak pernah berubah. Akan tiba waktunya Tuhan menolong hidup kita. Itulah iman. Iman ini perlu dipraktekkan. Iman ini enggak sekedar teori. Memang membutuhkan iman untuk bisa mempraktekkan iman. Dibutuhkan perjuangan untuk bisa melakukan iman setiap hari. Tetapi ketika kita mau mempraktekkan hidup dalam iman ini, kita akan melihat apa yang kita yakini. Kalau kita yakin kita disembuhkan, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Kalau kita yakin bahwa Tuhan menolong kita, kita percaya Tuhan pasti melakukan yang terbaik untuk kita. Yang penting ada iman di dalam Tuhan. Berbicara tentang iman, Bapak Ibu, hidup dengan iman terkadang terasa menantang dan menakutkan. Betul Bapak Ibu? Hidup mempraktekkan iman. Hidup dalam iman terkadang itu menantang loh Bapak Ibu. Terkadang itu menakutkan, bener enggak ya? Bisa enggak ya? Nanti nek enggak terjadi gini gimana ya? Nanti kalau begitu gimana ya? Terkadang menantang dan menakutkan.
Tetapi ketika kita mau terus belajar mempraktekkan iman, kita percaya Tuhan gak pernah bohong dengan janjinya. Kita percaya Tuhan gak pernah diingkar dengan apa yang Dia katakan sendiri buat kita anak-anaknya. Berbicara tentang bagaimana mempraktekkan iman ini, saya teringat tahun 2019 karena kemurahan Tuhan kami bisa pergi ke Israel. Di Israel itu kami mengunjungi salah satu situs sejarah, yaitu kami pergi ke gereja sampah. Gereja sampah disebut juga gereja mujizat, disebut juga gereja Simon, penyamak kulit. Gereja ini ada di Mesir, di Kairo. Gereja ini kalau kita melihat gereja ini ada gambarnya ya. Gereja ini itu dari bukit atau gunung-gunung kecil gitu ya. Itu yang dipahat-pahat dan jadi gereja sampah ini. Kenapa disebut gereja sampah? Gereja ini punya sejarah yang unik dan sejarah ini benar-benar sejarah yang terjadi di Mesir. Tidak ada sejarah apapun yang bisa menyangkal kebenaran dari sejarah ini. Baik orang Muslim maupun orang Kristen meyakini sejarah ini. Jadi untuk menuju ke gereja sampah, itu gereja sampah itu ada di Gunung Mokatam. Untuk menuju sampai ke gereja sampah itu, kita harus melewati yang pernah ya ke Israel pasti sudah tahu. Untuk menuju ke gereja sampah itu kita melewati pemukiman-pemukiman penduduk. Dan pemukiman rumah-rumah penduduk di situ itu penuh sampah. Karena memang pekerjaan mereka adalah memungut sampah dan menjualnya. Kayak apa itu namanya? Pemulung-pemulung itu. Tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang Kristen yang dimenangkan dari jemaat-jemaat yang ada di gereja sampah. Jadi memang baunya ya bau sampah gitu. Tapi ketika kita masuk gereja itu, wow. Begitu unik, begitu luar biasanya, kokoh sekali karena itu dari batu gitu, gunung batu gitu. Ada sebuah peristiwa, pada dulu awalnya itu daerah Mesir itu kebanyakan adalah dianut orang-orang Kristen. Tetapi pada abad yang ke-10 Masehi datang khalifah. Khalifah itu adalah penyebar agama Muslim ya. Datang ke situ yang dipimpin oleh Al-Mu'iz. Khalifahnya dipimpin oleh Al-Mu'iz. Kemudian Al-Mu'iz ini pemimpin mereka itu yang sekarang menguasai Mesir, daerah Mesir, itu orangnya itu suka berdebat. Suka berdebat dengan kepercayaan lain, tetapi orangnya objektif gitu. Nah, ketika khalifah itu datang ke Mesir, gubernur sebelumnya itu namanya Kilis ya, Ibnu Kilis, gubernur Kristen itu merasa terancam kan, merasa terancam posisinya. Akhirnya dia berpindah agama. Kemudian Ibnu Kilis ini mantan gubernur ini sebelumnya itu bicara sama Al-Mu'iz ini. Coba kamu panggil orang Kristen. Ada satu ayat di Alkitabnya orang Kristen yang mengatakan, bentar ya saya bacakan. Di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Di situ ada ayat yang mengatakan seperti ini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Dasar Al-Mu'iz ini, khalifah itu orang yang suka berdebat. Dia panggil itu salah satu pemimpin orang Kristen, patriark yang namanya Patriark Abram. Dia panggil itu dan bilang, kamu orang Kristen harus buktikan ayat ini. Kaget, Patriark Abram ini kaget. Dia tahu bahwa ayat ini tidak bisa diartikan gitu aja secara harafiah. Tetapi ini butuh
tantangan untuk menyatakan tentang iman. Benarkah ayat ini bisa terjadi? Kemudian Patriark Abraham mengatakan, kasih waktu saya 3 hari. Kemudian Al-Mu'iz katakan, oke, tetapi ingat ya, ada ultimatum, ada ancaman. 3 ancaman kalau kamu tidak bisa membuktikan ayat ini. Pertama, kalau ayat ini tidak bisa dibuktikan, seluruh orang Kristen yang ada di Mesir harus keluar dari Mesir. Yang kedua, kalau orang Kristen itu tidak mau keluar dari Mesir, mereka harus berpindah agama. Dan yang ketiga, kalau mereka tidak mau keluar dari Mesir, mereka tidak mau pindah agama, mereka dibunuh. Ini menjadi tantangan bagi Patriark Abraham. Kemudian oke, kasih saya 3 hari untuk berdoa, untuk mencari petunjuk Tuhan. Kemudian Patriark Abraham ini pergi ke salah satu gereja yang ada di Kairo Lama, itu namanya Gereja Gantung. Di situ dia mengajak biarawan, mengajak orang-orang Kristen lain untuk berdoa puasa 3 hari 3 malam. Untuk mendapatkan petunjuk Tuhan bagaimana mereka bisa menjawab persoalan yang terjadi ini. Kemudian pada hari ketiga, ketika mereka selesai berdoa, si Patriark Abraham ini mendapat petunjuk dari Tuhan. Oke, kamu datangi seorang yang bernama Simon. Kemudian dia cari Simon. Setelah ketemu orang itu, ternyata orang itu adalah orang percaya Tuhan. Dia tetapi punya cacat mata. Dia seorang penyamak kulit yang pembuatan sepatu. Dia seperti itu. Kemudian Patriark Abraham ini menemui Simon dan mengungkapkan apa yang sedang terjadi. Kemudian mereka sepakat. Hari itu Simon, Patriark Abraham mengajak para uskup, mengajak semua orang Kristen, mengajak pemimpin-pemimpin biarawan-biarawati untuk bersama-sama menuju Bukit Mukhatam. Kemudian mereka menemui khalifah itu dan katakan, oke, Khalifah Al-Mu'iz, kalian berada, ayo kita pergi ke gunung atau Bukit Mukhatam. Kalian ada di timur gunung itu, kami ada di bagian yang lain, di baratnya. Kemudian di Gunung Mukhatam itu, orang Kristen itu dengan pemimpin-pemimpin Kristen itu berdoa sungguh-sungguh. Mereka beriman, mereka menangis, mereka sungguh-sungguh Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Dan ketika mereka berdoa itu, mereka berdoa dengan bahasa Arab. Saya coba sedikit ya, doanya ini kayak gini. Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhami ya Allah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Rabu irham. Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhami ya Allah. Mereka terus mengelilingi bukit itu dengan menaikkan doa itu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhami ya Allah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Rabbi irhami. Yang artinya adalah Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Sampai mereka mengelilingi bukit itu 400 kali. Dan kali yang ke-400, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba terjadi sebuah getaran keras. Dan mereka melihat gunung Bukit Mukhatam itu mulai naik. Sehingga di bawahnya itu terlihat antara dataran dan gunung itu kelihatan sinar matahari yang masuk dari situ. Dan gunung itu berpindah 3 kilometer dari tempat yang semula. Pindah di tempat di mana gereja ini sekarang ada. Ketika melihat kejadian itu, apa yang dikatakan oleh
Khalifah Al-Mu'iz. Dia mendatangi mereka yang sedang berdoa. Kemudian dia katakan stop, stop. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia katakan seperti itu. Kemudian ketika dia mengatakan sudah stop, stop. Aku percaya bahwa imanmu itu terbukti. Dan sejak saat itu Bapak Ibu, dia bertobat. Dia percaya Tuhan. Firman Tuhan ini berkata, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Ini biji sesawi yang saya bawa dari Israel. Ini biji sesawinya kayak gini Bapak Ibu, nanti kalau mau lihat boleh ya. Kecil banget. Kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, gunung itu bisa pindah. Amin. Bagaimana dengan kita? Gunung apa yang saat ini sedang kita hadapi? Gunung persoalan apa yang saat ini sedang menekan jiwa dan roh kita? Apakah sakit penyakit yang kata orang tidak bisa disembuhkan? Yang mungkin membuat kita menyerah? Atau mungkin saat ini ekonomi yang Bapak Ibu terus bergumul dan sampai hari ini tidak ada perubahan? Atau mungkin saat ini Bapak Ibu diperhadapkan kepada masalah-masalah pelayanan? Kekecewaan yang terjadi. Yang mungkin gunung kekecewaan itu membuat Bapak Ibu berhenti untuk melayani. Hari ini Tuhan ingatkan kita. Ayo bangkitkan iman kita kembali. Tuhan bisa menyelesaikan masalah kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membuka jalan untuk setiap kesulitan hidup kita. Tuhan sanggup menyatakan kebenarannya tepat pada waktunya. Hanya terkadang, kenapa kita menyerah? Karena kita kurang percaya. Dibutuhkan iman. Kemudian yang kedua, selain kita harus fokus kepada Tuhan dan bukan kepada masalah, sehingga kita tidak akan menyerah. Yang kedua adalah, bangunlah hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Bangunlah hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Waktu kami pertama kali masuk di sekolah Alkitab Satya Bhakti di Sati di Karanglo Malang. Pada semester pertama kami harus membaca buku tertib rohani. Dosen saya pada waktu itu, saya diajar mata kuliah tertib rohani ini diajar oleh Ibu Ingrid. Ibu Ingrid ini adalah istri dari Bapak Triyoga Setiatmoko yang terpilih menjadi gembala sidang kita nanti tahun periode 2022 sampai 2027. Kami diajar untuk membaca tertib rohani ini. Dan nanti selesai kami membaca satu bab demi satu bab, kami harus membuat laporan baca. Tetapi kami selalu diingatkan, bukan hanya membaca, tetapi kami harus mempraktekkan itu. Apa isi buku itu? Buku ini ditulis oleh Richard J. Foster. Membahas bagaimana kita bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan, yaitu melalui tertib melakukan disiplin rohani. Disiplin rohani bukan hanya disiplin yang dilakukan untuk melaksanakan kewajiban atau suatu kebiasaan, akan tetapi disiplin yang dimaksudkan adalah suatu tindakan untuk melatih diri, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Contoh disiplin rohani yang harus kita latih apa saja untuk menjaga hubungan kita tetap dekat dengan Tuhan. Doa Bapak Ibu. Kita perlu mendisiplin diri untuk mengambil waktu berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Disiplin rohani apalagi baca firman Tuhan. Ini baca firman Tuhan Bapak Ibu. Tapi ingat bukan sekedar dibaca, tetapi harus dilakukan dan dipraktekkan. Disiplin apa lagi? Disiplin berpuasa. Menahan bukan hanya sekedar menahan untuk tidak makan dan tidak minum, bukan. Tujuan puasa kekristenan adalah untuk meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Waktunya makan bisa kita pakai untuk berdoa. Waktunya makan bisa kita pakai untuk baca firman Tuhan.
Disiplin rohani apa lagi yang harus kita lakukan? Disiplin rohani beribadah. Ibadah itu adalah disiplin rohani yang perlu kita latih. Kalau enggak kita jadi malas. Amin. Sekali enggak datang ibadah, ora popo. 2 kali enggak datang ibadah, wis to, ora popo. 3 kali enggak datang ibadah, menjadi kebiasaan. Terus nggak datang ibadah, kebiasaan-kebiasaan yang dipupuk lama-lama menjadi gaya hidup. Wis gak gereja, wis gak melayani Tuhan. Tetapi hari ini kita diingatkan. Kalau kita mau kuat menghadapi tantangan hidup. Kalau kita mau kuat menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi. Kalau kita mau menang menghadapi situasi-situasi yang terjadi yang tidak mengenakan atau mengecewakan hati kita. Jaga hubungan pribadi kita dekat dengan Tuhan. Amin. Itu perlu latihan. Itu perlu mendisiplin diri Bapak Ibu. Setiap hari. Ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita punya sumber kekuatan. Yang datangnya dari Tuhan. Sehingga dalam segala situasi dan keadaan. Kita tidak akan menyerah. Kenapa ada begitu banyak orang Kristen yang gampang menyerah? Kenapa ada begitu banyak orang Kristen yang gampang banget sedikit-sedikit berhenti. Sedikit-sedikit gak melayani, sedikit-sedikit gak mau lagi ke gereja. Sedikit-sedikit gak mau lagi doa, gak mau lagi. Gampang banget ngomong seperti itu. Mungkin perlu menjaga, memperbaiki kembali hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati semua situasi dan keadaan. Disiplin rohani ini dapat memupuk dan membangun kekuatan. Sehingga kita memperoleh kesegaran baru karena kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan. Sehingga Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Apa yang gak bisa dilakukan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita? Tuhan bisa lakukan itu. Tuhan bisa kasih kita hikmat untuk melakukan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi jangan lupa, barengi itu dengan hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, iman kita pasti bertumbuh. Kalau iman kita bertumbuh, pasti kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kelemahan itu akan dihimpit oleh iman kita. Iman bisa bertumbuh kalau kita menjaga hubungan kita dekat dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, iman kita pasti bertumbuh dan kita akan melihat mujizat Tuhan. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan kesaksian. Beberapa tahun lalu saya mendengar sendiri ini kesaksian dari seorang ibu. Pada waktu kesaksian ibu ini sudah tua, sudah sekitar 76 atau 77 tahun. Kemudian dalam kesaksian ketika kami HF, ibu ini bersaksi. Kalau saat dia bersaksi itu saya panggil dia sudah mbah gitu. Kemudian mbah ini bersaksi, 30 tahun yang lalu saya punya ginjal rusak. 1 ginjal saya rusak. Kemudian ketika ginjal saya rusak, saya harus cuci darah. Berkali-kali saya harus cuci darah. Kemudian 1 kali, karena ginjalnya rusak dan akhirnya diangkat, tinggal 1 ginjal. Kemudian ketika dia hidup dengan 1 ginjal, dia merasa badannya mulai enggak enak dengan berjalannya waktu, dia mulai merasa lemah. Kemudian dia pergi ke dokter. Kemudian dokter katakan, ginjal yang tinggal 1 ini pun sudah mulai rusak. Jadi ibu ini harus, saya nggak tahu dioperasi atau di apa, tapi membutuhkan sekian dana besarnya. Kemudian mbah ini bilang gini, dia kesaksian itu. Saya pulang, dalam perjalanan ini orang yang ekonominya menengah ke bawah. Kemudian dia katakan, pulang dari dokter sampai rumah itu dia hanya nangis. Dia berpikir seperti ini, kalaupun saya cerita sama anak-anak saya tahu keadaan ekonomi anak-anak saya, nggak mungkin bisa bantu. Kalau saya tetap bertahan dengan ginjal ini, paling saya harus menunggu waktu saya pulang ke surga. Kemudian apa yang dilakukan
mbah ini, dia katakan, Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tetapi Engkau Tuhanku tahu apa yang harus Engkau lakukan untukku. Kemudian apa yang dilakukan mbah ini? Setiap hari, karena rumahnya dekat gereja. Setiap hari dia pergi ke gereja. Gereja itu kosong, dia di situ. Dia berdoa, dia menangis setiap hari. Dia cuma berdoa, Tuhan, berikan aku ginjal yang baru. Ginjal yang kau buatkan untuk aku sudah rusak Tuhan. Aku enggak minta sembuh, aku minta Tuhan berikan aku ginjal yang baru. Dia menangis terus, dia menangis. Pokoknya dia hanya memohon kepada Tuhan. Karena dia tahu di depannya enggak ada pertolongan sama sekali. Tertutup pintu. Gak ada uang untuk berobat. Pada waktu itu belum ada BPJS. Gak ada, dia gak bisa, dia tahu orang-orang di sekelilingnya. Keberadaannya gak mungkin bisa menolong dia dengan biaya yang begitu mahal. Tetapi dia mengambil langkah iman. Dalam situasi seperti itu, dia justru semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Setiap hari dia berdoa, dia bilang saya berdoa, saya menangis, saya memuji Tuhan. Yang saya doakan hanya Tuhan berikan aku ginjal yang baru. Tuhan berikan aku ginjal yang baru. Tuhan ginjalku rusak. Tuhan ginjal yang kau buatkan ini rusak. Sakit Tuhan berikan aku ginjal yang baru. Itu kesaksian 30 tahun yang lalu. 30 tahun dari saat ginjalnya rusak itu. Dia tetap bisa bertahan hidup. Tuhan betul-betul menggantikan ginjal yang baru. Sehingga dia bisa hidup 30 tahun lebih lagi sejak peristiwa itu. Iman perlu dipraktekkan. Ketika kita mempraktekkan iman, mempercayai bahwa aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang bisa menyelesaikan masalahku dengan caranya. Tuhan yang bisa menurunkan tangan untuk menolong aku dengan caranya yang terkadang tidak ada di pikiranku. Tuhan yang bisa memulihkan hatiku yang terluka. Tuhan yang bisa memulihkan hatiku yang kecewa. Karena aku punya Tuhan yang besar. Hari ini bangkitkan iman kita. Apapun masalah Bapak Ibu hari ini. Mungkin tidak ada yang tahu, tapi Bapak Ibu mungkin ketika tidak ada orang lain. Bapak Ibu menangis di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mencucurkan air mata setiap hari berdoa. Bapak Ibu enggak tahu sampai ngomong apa. Bapak Ibu hanya mengungkapkan isi hati Bapak Ibu ke Tuhan. Percayalah, Tuhan kita besar. Tuhan kita hidup. Asalkan kita tetap menjaga hubungan kita baik dengan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mengajak Bapak Ibu akan bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita mengiring Tuhan semua akan berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Tuhan gak pernah berjanji ketika kita ikut Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan gak pernah berjanji kita akan sehat terus. Tuhan gak pernah berjanji ketika kita jadi orang Kristen, ketika kita menjadi pengurus gereja, ketika kita melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan ada masalah. Tuhan tidak pernah berjanji ketika ikut Tuhan, kita gak akan bertemu dengan orang-orang yang mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah berjanji itu. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah Dia memberikan kekuatan bagi Bapak, Ibu dan saya untuk menanggung semua, cakap menanggung semua yang terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan mau lewat persoalan tantangan yang kita hadapi, Tuhan mau lihat iman kita bertumbuh. Tuhan mau kita melihat mujizat Tuhan. Amin. Jangan menyerah, jangan menyerah. Katakan pada diri sendiri, aku gak mau menyerah. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku mau maju terus dalam Tuhan. Aku mau semangat terus melayani Tuhan. Aku mau mencapai garis akhir. Sampai saatnya nanti Tuhan katakan kepadaku, engkau sungguh hambaku yang baik dan setia. Mari masuklah dalam kerajaan surga.
Haleluya. Tuhan tak pernah janji. Haleluya. 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 Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji Haleluya. selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. jangan pernah menyerah, jangan Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini, jika ada di antara Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, mungkin Bapak Ibu sedang bergumul dengan persoalan, kesulitan dan tantangan. Di tempat Bapak Ibu berdiri, angkatlah tangan di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia siap menguatkan kita. Dia siap memberkati kita. Dia siap memberikan jalan keluar bagi kita. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Teruslah mengangkat tangan. Di sini ada hamba-hamba Tuhan. Ada majelis-majelis gereja yang bisa mendukung Bapak Ibu dalam doa. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Percayalah Tuhan hadir. Tuhan siap menjamah kita. Haleluya, jangan pernah menyerah. Haleluya.